Pangeran Siput ditangkap oleh iblis ke tebing gunung. Di saat bahaya anak ini meloncat ke bawah dan ditahan oleh Dewa Pohon. Sampai malam pelayan gemuk muncul, dia sangat menyesal karena sakiti pangerannya. Dewa Pohon melihat dia sangat menyesal jadi maafkan dia. Lalu pelayan bawa Sang Tong balik ke istana. Sang Tong sangat sedih. Karena hari ini dia mendapat banyak masalah, hampir mati. Ratu Abyss mendengar langsung menghibur anaknya. Dan berjanji Sang Tong tidak akan disakiti oleh siapa lagi. Para tokoh masih mau lanjutkan rencana untuk bunuh Sang Tong. Mereka suruh pelayan kasih racun ke makanan punya Sang Tong. Pelayan gemuk takut dia kasih racun ke nasi, jadi suruh dia coba duluan. Tapi pelayan ini bilang si gemuk jangan cari masalah. Langsung kasih makan buat Sang Tong. Saat pelayan gemuk mau suapin nasi buat Sang Tong, dia tidak mau sakiti anak ini. Dia buang nasi ke lantai. Dan sekarang pelayan gemuk jatuh ke keadaan sulit. Dia tidak tahu harus milih apa. Karena ingin anak selamat. Jadi ratu gendong Sang Tong ke ranjang dia. Lalu nyai untuk Sang Tong mendengar. Tapi anak bilang tidak suka. Suara sangat jelek. Jadi dia langsung tidur untuk tidak mendengar lagi. Sampai tengah malam. Sang Tong bangun. Dia sangat berterima kasih karena ratu udah sayang sama dia. Tapi dia ingin pergi dari sini untuk mencari ibunya. Ketika ratu bangun melihat Sang Tong sudah hilang. Ratu sangat marah. Jadi terus meninjak kaki berapa kali. Hati dia hancur. Ratu sudah melihat Sang Tong seperti anak kandung. Lalu ratu perintah semua orang harus pergi mencari Sang Tong. Semua tokoh ada pikiran lain. Mereka bilang kalau ada yang nemukan Sang Tong langsung bunuh saja. Saat ini Sang Tong sedang bersembunyi di bawah pohon ini. Hampir ditemukan. Untungnya ada satu burung udah usir tentara pergi. Sang Tong terus melarikan diri. Kaki dia terluka karena jatuh. Saat ini pelayan gemuk datang. Dan menemukan Sang Tong. Tapi dia bilang tidak mau pulang. Pelayan gemuk setuju dengan Sang Tong. Dia menggunakan sihir untuk bawa Sang Tong ke tempat lain. Lalu bilang anak ini jangan kemana-mana. Besok dia akan datang cari Sang Tong. Pagi ketika dia bangun. Sang Tong merasa lapar. Dia ingin yang diajarin oleh ratu. Jadi mulai menggunakan sihirnya. Tidak lama semua ikan meloncat ke atas dari dalam danau. Satu pemburu sudah melihat adegan ini. Melihat Sang Tong berhasil menangkap banyak ikan. Pemburu kaget. Dia memutuskan untuk menipu Sang Tong. Jual dia dan menghasilkan uang. Lalu pemburu bawa dia pulang ke rumah. Setelah kasih Sang Tong makan peluru main sama dia. Satu hari menjadi pelayan membuat pemburu merasa sangat lemah. Karena ingin Sang Tong percaya padanya. Pemburu sudah melakukan semua trik. Lalu pemburu mencari orang mau beli Sang Tong. Tapi bertemu dengan 3 penjaga ratu. 3 penjaga langsung memukul dia. Lalu suruh dia kasih lihat anak yang dia mau jual. Pemburu gendong Sang Tong keluar. 3 orang melihat Sang Tong langsung terkejut. Ini adalah anak yang mereka lempar ke laut. Ternyata Sang Tong masih hidup. 3 orang ini tahu tidak bisa bunuh Sang Tong. Jadi mereka balik kasih tahu ratu. Saat ini pemburu ajak Sang Tong keluar jalan-jalan. Saat Sang Tong duduk di batu ini. Dia melihat tempat ini sangat familiar. Ternyata di sini ratu sering datang. Sang Tong langsung lari ke rumah ibu. Dia terus panggil nama ibu. Tapi saat Sang Tong buka pintu, melihat di dalam tidak ada siapa. Pemburu juga tenangkan diri. Pemburu menipu Sang Tong pergi lagi. Ternyata Ratu Siput cari anak kemana-mana. Karena anak menghilang jadi hati dia patah. Ratu bersama Sang Tong naik kuda bisa terbang. Bermain di langit. Tapi walaupun begitu, Sang Tong tetap tidak suka tempat ini. Dia langsung kabur lagi dan ditemukan oleh penjaga. Sang Tong tidak punya jalan lain. Jadi ditangkap. Dan bawa balik ke istana. Di jalan mereka sangat sulit. 3 orang dan hanya sisa pisang untuk mereka makan. Karena ingin mereka sikap baik dengan Sang Tong. Sang Tong menggunakan sihir yang diajari oleh ratu. Baik tidak sekelompok rusa datang. Penjaga melihat itu langsung kaget.
Setelah makan yang kenyang, mereka jadi lebih baik pada Sang Tong. Anak itu melihat kesempatan langsung kabur. Tapi di jalan dia bertemu dengan penjaga lagi. Dia bersembunyi di bawah pohon ini. Hasilnya Dewa Pohon muncul bantu dia. Sembunyi dia di dalam pohon. Penjaga keliling mencari tapi tidak temukan. Jadi hanya bisa pergi. Tidak punya pilihan lain. Sang Tong balik ke gua. Menunggu pelayan gemuk sendirian. Saat ini Ratu sedang di atas gunung. Melihat Ratu sangat merindukan Sang Tong. Pelayan gemuk memutuskan untuk ungkapkan rahasianya. Karena dia sudah temukan Sang Tong. Tapi langsung hilang jejak lagi. Ratu sangat marah. Taring tajam muncul, anakku hilang. Kau harus mati. Jadi Ratu lempar pelayan gemuk ke bawah gunung. Lalu lempar pelayan di samping ke bawah gunung juga. Walaupun begitu dia tetap tidak senang. Dia langsung bawa orang untuk mencari Sang Tong. Kebetulan tidak lupa untuk makan siang. Penjaga diteken oleh Ratu. Tidak senang aja bertemu dengan keluarga ini. Saat Ratu ingin makan mereka, ketiga orang ketakutan jatuh ke tanah. Ratu ingin menangkap tiga orang ini. Tapi saat ini siput dari tas mereka keluar. Hasilnya selamatkan mereka. Keluar dari bahaya ini. Ratu bawa pelayan terus berjalan cari Sang Tong. Saat ini satu nenek bawa Sang Tong pulang ke rumah. Nenek ingin bantu Sang Tong cari ibunya. Tapi Sang Tong merasa aneh. Anak ini langsung melarikan diri. Ternyata ini adalah orang dikirim oleh penjahat. Sang Tong berlari sambil teriak minta tolong. Ratu mendengar suaranya. Langsung datang peluk Sang Tong. Lalu Ratu bawa Sang Tong balik ke istana. Dan menancam para tokoh ada di sini jangan berani ada niat jahat dengan Sang Tong. Kalau gak mereka akan mati semua. Sang Tong dan Ratu naik kuda terbang di langit. Main di atas sana. Mereka sangat bahagia. Dan seperti itu 1 tahun melalui. Sang Tong sekarang sedang naik naga terbang. Dia sudah menjadi pria dewasa dan sangat tampan. Punya kekuatan hebat. Penjaga bukan lawan dia sekarang. Dan putri kecil sekarang sudah dewasa juga. Hari itu raja dan putri keluar main. Ratu yang hati hancur berlutut di dalam kelompok orang di sana. Posisi itu harusnya punya Ratu. Tapi sekarang punya orang lain. Ratu sudah diganti. Anak juga hilang. Tidak tahu masih hidup apa sudah mati. Ratu merasa kehidupan dia penuh dengan kesedihan.